Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para sahabat dahulu berkumpul dan mengatakan kepada sahabat yang lainnya, ta'alau nu'min sa'ah, marilah berkumpul kita beriman sejenak. Karena kita sadar bahwa nafsu ini selalu mendorong kita kepada hal yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman sejenak karena kita tahu bahwa diri kita sering lupa dan lalai dari menyembah Sang Pencipta. Kita sadar bahwa kita adalah manusia, bukan pencipta yang selalu salah dan melanggar apa yang telah ditetapkan oleh pencipta. Sahabatku semuanya, sebagai seorang manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita wajib untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Aku. Ya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan menyembah kepada yang lainnya. Bukan menyembah kepada harta Anda, bukan menyembah kepada hati Anda, dan bukan menyembah kepada hal-hal yang bukan pencipta Anda. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ibadah dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau akan menghembuskan nafas terakhirnya. As-salata, as-salata, as-salata wa ma malakat aymanukum. Salat, 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 dan merdekakanlah budak-budak kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan istri-istri beliau, anak-anak beliau, cucu beliau, sahabat-sahabat beliau, teman karib kerabat, semuanya tidak. Akan tetapi mengkhawatirkan kita umat beliau yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau bersabda, perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, dan merdekakanlah hamba sahaya. Ya, benar, salat wahai sahabatku, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciptakan keindahan mataku dalam salat. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan kita? Di manakah letak keindahan mata memandang? Mungkin dengan berfoya-foya, mungkin dengan datang ke kelabing-kelabing, mungkin datang kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di dalam salat. Ya, mungkin alasan kita, saya, dan juga kalian sahabatku mungkin bisa diterima. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta pertolonganlah dengan cara salat dan sabar. Dan sesungguhnya
salat dan sabar sangat berat bagi orang-orang semuanya, manusia. Kecuali orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin alasan kita mungkin diterima. Mungkin terima. Akan tetapi, sahabatku, ingat bahwa tujuan kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, rehatkan jiwa kami dengan salat. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin arihna dengan hal-hal yang mungkin, ayo ke pantai. Atau arihna, rehatkan jiwa-jiwa kita dengan hal-hal yang maksiat. Mungkin rehatkan jiwa kita dari yang bukan salat, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana kita di antara para sahabat? Bukankah mereka yang menjadi contoh teladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabatku, salatlah dan tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepadanya lah, sahabatku, kita selalu menyembah dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi Anda yang belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujudlah, karena nanti Anda pasti akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, pulangkan aku ke dunia 1 menit saja, niscaya aku akan sujud kepadamu ya Allah. 1 menit saja." Yakinlah sahabatku, itulah nanti yang akan menjadi angan-anganmu, angan-angan saya. Bahkan orang-orang yang dikatakan saleh pun mereka akan berkata, "Ya Allah, irji'uni, pulangkan aku ke dunia ya Allah. Aku akan tambah amalku dan bersujud 1 menit saja." Iya, 1 menit saja. Haruskah kita benar-benar memaksa diri kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau Allah cabut nyawa ini kemudian kita sadar bahwa salat adalah hal yang paling penting? Mungkin Anda pernah mendengar sebuah analogi yang benar-benar akan menggetarkan hati Anda dan hati saya. Pegang segelas air. Iya, gelas yang ada isinya air. Anda pegang. Anda lepaskan jari telunjuk Anda. Itu adalah haji. Bagi Anda yang tidak mampu, silahkan. Tidak masalah Anda tidak mengerjakan haji. Anda lepaskan jari manis Anda. Zakat Anda tidak perlu Anda bayarkan. Kalau seandainya tidak ada harta yang bisa Anda zakatkan, bahkan Anda menjadi orang yang berhak menerima zakat. Anda lepaskan jari tengah Anda. Anda tidak perlu berpuasa bagi Anda yang lemah. Bagi Anda yang mungkin tidak bisa berpuasa, diganti dengan hari lain atau membayar fidyah. Hanya tinggal jari telunjuk Anda dan juga jari jempol Anda. Lepaskan salah satu di antara duanya. Itulah salat dan juga syahadat. Engkau tidak bisa meninggalkan salatmu. Walaupun engkau tidak bisa berdiri, engkau lakukan dalam keadaan duduk. Bahkan dengan isyarat sahabatku. Jangan sampai gelas tadi pecah. Ingat, nanti di akhirat kita akan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan sujud. Walaupun 1 menit saja."
sejenak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cambukan dan juga nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk Anda semua. Mungkin kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lebih cinta kepada dunia yang kita tempati sekarang, sehingga menolehkan hati kepada dunia dan fata morgana. Ya, mungkin kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah. Mungkin Anda pernah mendengar cerita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah dosa-dosamu telah diampuni yang telah berlalu dan yang akan datang? Lalu mengapa engkau begitu keras dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa engkau begitu rajin? Mengapa engkau harus korbankan harta jiwamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salat malam hingga kakimu bengkak ya Rasulullah? Bukankah surga sudah dijamin untukmu ya Rasulullah? Bukankah engkau yang akan pertama kali masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu mengapa sampai engkau berdiri di hadapan Rabb-Mu hingga kaki-kakimu bengkak? Ya. Jawaban indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kenal dengan penciptanya. Afala akuna abdan syakura? Tidakkah boleh aku bersyukur kepada penciptaku? Allahu Akbar. Ya, hanya bermodalkan syukur sahabatku, hanya bermodalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bermodalkan syukur sampai beliau beribadah kepada Allah hingga kakinya bengkak. Di mana kita di antara orang-orang yang benar-benar menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mungkin kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penulis terkenal di Mesir pernah mengumpulkan sekelompok pemuda dan berkata kepada mereka, "Ayo, sekarang kita bermain. Saya akan bertanya kepada kalian, nikmat apakah yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kalian?" Bermacam-macam jawaban sahabatku. Bermacam-macam jawaban. "Wahai paman, Islam adalah nikmat yang terbesar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, betul. "Wahai paman, ibunda dan ayahanda yang saleh adalah nikmat yang terbesar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Ya, betul. "Wahai paman, nafas yang kuhirup, kesehatan adalah nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku." Ya, benar. Luar biasa. Sungguh indah. Dia meyakini bahwa pemuda-pemuda benar-benar merasakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu pemuda yang belum menjawab sama sekali pertanyaan yang disampaikan orang saleh tersebut. Anda tahu apa yang menjadi jawaban indah dari sang pemuda tersebut? Kemudian dia mengangkat tangan, "Wahai paman, nikmat terbesar yang ada dalam hidupku adalah Allah sebagai Rabbku.
pemuda belasan tahun sudah tahu bahwa nikmat terbesar adalah Rob sebagai penciptanya, bukan makhluk yang lain. Pernahkah Anda merasakan hal yang seperti itu? Iya, tak kenal maka tak sayang. Dan Anda belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda korbankan akhir Anda untuk dunia yang sementara. Tak satu sujud pun yang engkau peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menghalangi? Bukankah engkau percaya bahwa setiap yang bernyawa akan mati? Bukankah engkau mengetahui bahwa setiap hari pasti ada orang yang mati di dunia ini? Lalu mengapa tidak ada sujud yang kau berikan kepada Rabb-Mu? Sahabatku, nasihat untukku sendiri dan untukmu sahabatku. Dunia bukan apa-apa. Dunia hanya sementara. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Walau kanatid dunya tazinu indallahi kajanahi ba'udatin, ma saqa kafiran minha walau qatratan." Kalaulah seandainya dunia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti satu helai sayap nyamuk. Satu helai sayap nyamuk saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir walaupun satu tetes. Sehelai sayap nyamuk pun tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini. Lalu engkau korbankan pekerjaanmu, wanitamu, hartamu, tahtamu, demi sujud yang akan menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan engkau akan terlena? Sampai nyawa di tenggorokan, kemudian engkau akan berkata bahwa engkau meyakini Allah sebagaimana Fir'aun meyakini Rabb-nya Musa setelah nyawanya di tenggorokan. Lalu di mana engkau? Di mana engkau dan salatmu? Di mana engkau dan salatmu? Pemuda. Iya, pemuda. Karena kita melihat pemudalah yang sering untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatlah dan Allah akan selamatkan dirimu. Kembali kita beriman sejenak sahabatku. Nasihat untuk diriku dan juga Anda semuanya. Mungkin di antara kita bukan orang-orang yang selalu melalaikan salatnya. Mungkin di antara kita, mungkin di antara orang-orang yang benar-benar sadar bahwa salat adalah suatu hal yang harus dikerjakan dan itu adalah kewajiban dan perjanjian antara kita dan orang kafir adalah salat. Permasalahannya adalah
Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, percuma Anda sholat tapi Anda tidak khusyuk. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sahabat-sahabat dari meminum khamar, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekati salat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk saudaraku, mabuk. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Kita tidak mabuk, kita tidak meminum khamar, tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan dalam sholat kita, sehingga kita tidak tahu rakaat berapakah yang kita kerjakan. Lalu sholat apa yang kita kerjakan, saudara? Sholat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sungguhnya salat itu akan menahanmu dari perbuatan maksiat dan akan menyeretmu kepada perbuatan yang ma'ruf. Ya, mungkin banyak masih orang-orang yang salat akan tetapi tetap bermaksiat. Mungkin mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan dalam salat mereka. Bibir mereka mengucap, lidah mereka juga mengucap, akan tetapi hati mereka tidak hadir dan tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Padahal salat adalah hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum terlambat, saudaraku. Saya dan juga Anda masih dalam tahap belajar. Karena kita adalah manusia yang terus belajar dan memperbaiki diri. Yang merupakan aib adalah orang-orang yang bersalah dan tetap dalam kesalahannya dan tidak mau untuk berbuat baik. Iya, saya yakin Anda bukan orang-orang yang meremehkan salat. Iya, saya yakin Anda termasuk orang-orang yang mungkin dikatakan bahwa salat adalah perjanjian antara kita dengan kafir, dan salat bisa membatalkan keislaman kita kalau kita tidak tegakkan salat tersebut. Permasalahannya adalah ketika Anda mungkin bekerja dalam sebuah perusahaan. Ya, dalam sebuah perusahaan. Ada dua orang yang bekerja dalam perusahaan dengan kerja yang sama, dengan kapasitas kerja yang sama, tempat yang sama, akan tetapi satu orang diberikan jatah gaji 1 juta rupiah dan yang lain digaji dengan 25 juta rupiah. Yang mana yang akan Anda pilih? Pasti 25 juta rupiah. Akan tetapi mengapa orang-orang masih malas untuk sholat berjamaah? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dan bersabda bahwa perbedaan antara orang yang salat sendirian dan orang yang melakukan jamaah adalah 25 derajat. Lalu mengapa Anda masih bersikukuh untuk salat sendirian, mengatakan bahwa aku lebih khusyuk untuk salat sendirian? Lebih baikkah Anda ketimbang sahabat-sahabat? Ya. Saya yakin Anda bukan termasuk orang-orang yang meremehkan salat. Karena Anda yakin salat adalah tiang agama. Akan tetapi bagaimana Anda dengan salat Anda? Akankah Anda melakukan hal yang wajib saja dan tidak melakukan hal yang sunnah? Sahabatku, ini adalah cambukan bagi saya dan juga Anda untuk terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bukan aib bagi Anda yang melakukan kesalahan. Yang aib adalah ketika Anda yakin Anda salah, akan tetapi tetap bersikukuh dalam kesalahan Anda. Semoga kita menjadi penerus bangsa yang selalu taat dalam melaksanakan salatnya.
Anda tahu mengapa kaum muslimin sangat lemah saat sekarang ini? Bukan karena kaumnya yang sedikit, akan tetapi kaumnya yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak terlalu open dengan salatnya. Bagaimana Allah akan memberikan kemenangan bagi kita semua, sedangkan dengan hal salatnya ia masih jauh. Kemudian ia mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabatku, sekali lagi, ini adalah cambukan untukku dan untukmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga seorang ulama pernah mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sungguhnya orang yang mencintai sesuatu akan patuh kepada apa yang ia cintai. Rasulullah teladan kita, Allah tujuan kita, dan Al-Quran menjadi pedoman kita. Semoga kita menjadi insan-insan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.